الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada satupun hamba ataupun makhluk yang dapat menyesatkannya. Dan begitu pun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang pantas disembah dengan hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat kembalinya adalah di neraka. Amma ba'du. Para penggemar ataupun praktisi di bidang terapi Al-Quran maupun ruqyah syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas, mengkaji tentang Al-Quran dan Sunnah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum menggantungkan jimat atau raja, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan cara ataupun metode untuk memusnahkan jimat, raja, isim, wikif yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jimat ini atau raja ini saya dapatkan di salah satu kota di Yogyakarta,
yang mana pasien ini menderita gangguan jin, dan beliau pernah datang ke beberapa tempat untuk menjalani pengobatan, tetapi pengobatan ini tidak sesuai ataupun melenceng dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita membahas tentang hukum dari tamimah ataupun jimat dan raja ini. Hukum tamimah ataupun raja, di dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asra. Sekali lagi saya ulangi, dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asra. Barang siapa yang menggantungkan jimat, raja, isim, wikif dan sejenisnya, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Apakah syirik itu? Syirik adalah suatu perkara yang menganggap bahwa ada tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini termasuk dosa besar yang akan membawa pelakunya kepada kebinasaan. Maka jelas hukum syirik sesuai dengan hadis tersebut adalah haram dan dilarang keras dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melihat satu persatu dari jimat raja yang saya dapatkan dari pasien, yang mana raja ataupun jimat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini adalah satu bentuk raja yang berwarna hitam, bertuliskan tulisan-tulisan Arab yang tidak dimengerti atau tidak diketahui maknanya kecuali bagi pemiliknya. Ini raja. Di raja ini dituliskan tentang angka-angka ataupun huruf yang tidak diketahui maknanya. Kita bisa lihat bersama-sama. Kemudian di sini ada tanda bintang. Di sini ada tanda bintang. Kemudian di sini ada semacam tulisan Arab lagi, sampai pada tulisan huruf tajwid, seperti seolah-olah huruf tajwid. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk jimat yang sama, tidak diketahui maknanya, hanya bertuliskan tulisan-tulisan yang seolah-olah seperti tajwid, tetapi memang tidak jelas di sini. Begitupun juga dengan jimat yang ketiga.
dan saya peroleh ketika pasien menyimpannya di dalam kamar. Bisa kita perhatikan di sini secara seksama dan bersama. Sekilas memang tampak seperti tulisan Arab atau tulisan Al-Quran, tetapi sesungguhnya di sini letak penipuan dan kebohongan yang dilakukan oleh para dukun dan para normal. Itulah mengapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian mempercayai bualannya atau perkataannya, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah hukum tentang jimat raja yang dalam tinjauan syariat ini jelas diharamkan karena bisa mengantarkan pelakunya kepada kebinasaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik kepadanya. Baik. Sekarang kita berlanjut kepada tahap yang kedua, yakni tahapan cara ataupun metode untuk memusnahkan jimat dan rajah yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Membaca doa-doa isti'azah, yaitu doa-doa memohon perlindungan pada Allah SWT dari gangguan syaitan rajim, dari tipu dayanya dan dari kesesatannya.
kayak itu dan kompor gas aja. jimat ataupun raja yang baru saja saya dapatkan, mulai dari raja yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kalimat penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitulah sekilas tentang jimat raja atau pada masa Rasulullah dikenal dengan tamimah. Dari pertemuan kali ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua, termasuk saya pribadi, untuk lebih berhati-hati dalam wilayah akidah, agar kita tidak mudah digelincirkan oleh syaitan yang rajim. Dan di akhir pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua bebas dari kesyirikan. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari gangguan syaitan rajim. Dan mudah-mudahan Allah SWT menempatkan kita umat Rasulullah SAW di jannahnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri pembahasan pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mohon agar apa yang kita upayakan pada malam hari ini
mendapatkan ridho dari Allah SWT, sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna rabbayana shaghira. Rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-shalihin. Rabbana ighfir lana ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.